Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal dari Mojowarno. Saya mau tanya ke Kiai Muzamil soal tafsir pembagian waris. Anak laki-laki itu dapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan dapat 1 bagian. Apakah itu sudah kepastian? Apakah bisa dirubah atau tidak? Sedangkan di situ ada terjadi ketidakadilan. Contohnya seperti ini. Orang tua laki-laki sudah lama meninggal, sedangkan orang tua perempuan itu sakit sudah beberapa tahun. Lah terus anak laki-laki ini tidak pernah merawat orang tua perempuan tadi. Terus kalau soal pembagian, mintanya yang kayak seperti itu, seperti hukum Islam itu. Sedangkan wanita ibu dari orang tersebut itu masih hidup dan butuh perawatan. Semua perawatan ditanggung sama yang perempuan. Nah, saya pernah katanya kalau hukum Islam itu nggak iso diganti. Terus kalau batas, sedangkan hukum waris itu kan tujuannya mencari keadilan. Kalau terjadi seperti ini apa adil? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Muzamil akan menjawab. Baik, terima kasih. Memang gini, ada satu hal yang ketika kita bicara masalah harta langsung kepada pembagiannya, tapi kita tidak berbicara harta itu milik siapa, gitu loh ya. Kenapa terus akhirnya timbul diskursus kalau masalah ini, masalah gugatan kepada lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki punya bagian 2 kali lipatnya perempuan. Itu sudah pernah digugat oleh Munawwir Sadzali. Itu sudah tahun 80-an. Munawwir Sadzali menyatakan bahwa ayat itu masih bisa diinterpretasi lain. Itu Munawwir Sadzali, Menteri Agama zaman dulu sama Pak Harto. Nah, cuma begini menurut saya, salah satu Asmaul Husna, kenapa salah satu Asmaul Husna yang sebelum terakhir apa? Al-Wadith, gitu ya. Baru As-Sabur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadith. Allah itu yang mewarisi. Kenapa? Gini loh, harta itu milik Allah Ta'ala, terus oleh Allah dititipkan kepada manusia. Nah, ketika orang meninggal, harta itu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah itu menjadi al-waris. Ya apa enggak? Kenapa Allah punya sifat al-waris? Karena kita menganggap harta ketika diberikan kepada kita itu jadi milik kita meskipun kita mati. Maka yang berhak membagi harta pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang tidak disadari oleh manusia, ini hartaku. Padahal bukan. Al-malu lillah. Harta itu milik Allah, kita dititipi, maka ketika orang meninggal dunia, itu kembali kepada pemiliknya. Nah, pemiliknya lah, maka tidak ada dalam Quran hukum yang sedetail waris. Detail, ayah dapat sekian, ibu sekian, anak sekian, ponakan sekian, kakek sekian, itu detail. Kenapa Allah kok begitu? Karena Allah yang punya harta. Nah, kenapa muncul pemikiran tadi menggugat dan seterusnya? Karena menganggap milik kita harta itu, padahal itu milik Allah. Jadi ketika orang meninggal dunia, kepemilikan harta itu kembali kepada siapa? Kepada pemiliknya, kepada Allah. Maka Allah lah yang membagi. Gitu, ya. Oleh karena itu, kalau masalah itu nanti masalah. Maka cara kalau terus orang sekarang melakukan hilah, gitu ya. Melakukan hilahnya bagaimana? Ya, sebelum meninggal dibagi duluan. Itu boleh itu. Jadi sehingga praktis ketika dia meninggal dunia, maka dia sudah nggak punya apa-apa. Kenapa? Sudah dibagi duluan. Lalu ada basul masail yang mempertanyakan,
Bagaimana kalau ada orang meninggal dunia, hartanya sudah dibagikan, ternyata dia hidup lagi. Nah, itu ya. Akhirnya dia akan hidup dalam keadaan miskin karena sudah dibagikan semua. Nah, ada apa-apa gitu. Maka oleh karena itu, saya kira gitu. Ini yang perlu dipahami lebih dulu, bahwa harta itu adalah milik Allah dan dititipkan kepada kita. Ketika orang meninggal dunia gak punya apa-apa, kembali kepada pemiliknya, maka pemiliknya lah yang berhak untuk membagi-baginya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Aku nambah ide ya Mas ya. Iki sing diwarisi karo semua waris iki wong ta dudu. Wong ya, nek wong kan gak mek urusan duit tok. Wong ku ya ana ati, ana tega gak tega, ana sayang, ana kemurahan, ana segala macam. Ini Mas. Kalau dari hukum fikih waris tadi, faraid, itu pertimbangannya sederhana. Laki-laki dapat 2 kali lipat karena dia dibebani tanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau wanita dia tidak dibebani. Jadi, nek aku milih tadi wong wedok, aku oleh warisan tapi gak kudu lapo-lapo tak pek dhewe. Tapi nek wong lanang kudu dibagi meneh. Itu dasar berpikir yang menurut saya. Nah sekarang kalau terjadi seperti itu, aku takon, iku sing ngurusi sama mangke sing ngurusi sapa mulak ibu ya. Anak perempuan dia. Ya terus sing lanang gak ngurusi. Jadi duduk menungso. Dan nek menungso kan duwe ati, mosok tega nang adikne wedok ngurusi dengan ya mosok. Jadi itu ayat dan hukum faraid itu untuk menungso. Nah nek menungso kan punya kelengkapan, duwe ati, duwe rasa keluarga, duwe hati keluarga. Itulah pentingnya filmnya Mbak Fia itu, hati keluarga. Jadi dia kan tidak punya hati keluarga. Pokoknya aku oleh rongkol lepat wis kon oleh sakune babas urus-urusan dhewe ibumu lak ngono. Nah, nek menungso lak gak ngono Mas. Nek menungso lengkap, ono atine, ono kemurahane, ono. Jadi manusia itu kan makanya ada akhlak. Nah, itu kan hukum itu kan rendah Mas. Hukum itu menurut saya di bawah akhlak. Sebab hukum itu Mas, saya kon nyolong. Nek hukum kan pokoknya kon nyolong dihukum sak ini ngono ya. Nek akhlak gak Mas, didoleki apa sebabnya nyolong. Dipahami sebagai manusia yang melakukan sesuatu tidak hanya perbuatannya dok yang dihukum, tapi dia dibijaksanai dengan memahami kelengkapan manusia. Jadi nek menurut aku, nek aku ahli fikih, nek aku pemimpin negara dengan menggunakan syariat Islam baku, aku arek lanang sing gak duwe rasa kasih sayang keluarga ngono iku gak tak waris. Wis kan golek dhewe ae. Wong kon gak duwe ati, dapurmu berarti kon duduk menungso ngono ta Mas. Dan aku keras sebenarnya. Jadi hukum itu juga, tolong hukum itu kan diterapkan kepada manusia, dan manusia itu kan bukan sorokan, bukan amplop. Ya nek amplop ya wis ditutup dilem wis, sorokan ditutup wis, tapi nek menungso lak gak Mas. Nek menungso kan dia punya kasih sayang, dia punya toleransi, dia punya kemurahan, dia punya rasa iba, dia punya rasa tidak tega. Sehingga sebenarnya warisan seberapapun itu sebenarnya tidak masalah kalau yang mendapat warisan itu manusia. Nah kan memang problem hidup ini kan karena manusianya Mas. Mulanya aku dapat asumsi tindak misalnya, bukan Islam menyebabkan manusianya menjadi lebih baik. Yang terjadi adalah manusia yang menyebabkan Islam menjadi lebih buruk. Jadi manusianya yang berkuasa, khalifahnya itu manusia, bukan Islamnya, bukan agamanya. Khalifahnya di buminya adalah manusia. Nah, tergantung manusianya, bukan tergantung agamanya. Api Islam kaya apa nek manusiane bosok ya Islamnya melok bosok ngono. Dia tak bener tak gak. Buktinya sampai saiki umat Islam sak dunia iki dinyek-nyek, rendah, melarat, goblok ngono sih. Kenapa mergo menungsone yang gak tepat. Jadi menurut saya Anda jangan menyalahkan hukum, karena hukum itu kan untuk manusia lah. Menungsone duduk menungso. Nek aku jane gak oleh hak waris wong duduk menungso kon rodok wedhus kok. Ya tak Mas. Nek wedhus kan gak duwe rasa. Wong sekarang ada buaya saja Mas. Ono di YouTube ya. Bajul iku mangan kijang. Terus dia merasakan bahwa kijang itu hamil. Dilepeh kok Mas. Itu bajul Mas. Dilepeh loh Mas. Mergo ono anake kijang itu.
Lagi ana menungso ndelok adikne wedok ngentekno dhuwit gawe ngurusi ibune masa sing lanang meneng ae. Berarti duduk menungso to Mas. Jadi dia lebih rendah dari bajul gitu kan. Balhum adol gitu kan. Apa namanya Pak? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti hewan bahkan lebih hina dan lebih rendah dari hewan. Jadi ngono Mas. Jadi jangan lupa bahwa hukum itu untuk manusia dan manusianya khalifah. Dapat berapapun dia, letak nilainya tidak pada jumlah yang diwariskan, tapi letak nilainya pada kebijaksanaan dan kemurahan hati si manusia ini, karena dia punya dimensi yang lengkap. Ngono Masnya aku Mas. Jadi nek delok hukum itu ya hukum itu memang hanya begitu. Hukum mek galeng di sawah itu galeng pager gitu loh Mas, di kebun pager. Nah, pager orang dengan kesadaran hukum itu orang dengan kesadaran pagar, dia tidak. Saya kira dipageri terus ana wit-witan sing ngliwati sela-sela pager itu terus dipapras ngono Mas. Kan ana yang wong duwe pelem po ya, Pak Jambu, godhonge metu-metu sampai ngarepe pager. Aku takon iku JHE ta duduk. Nek wis peleme iku wohe iku njaba pager JHE wong sing duwe ta duduk. Selama ini kan gak oleh dijupuk juga karena kan dasarnya adalah pohonnya itu bukan pagernya. Nah itu aja udah nggak bisa mengatasi. Makanya menungso iki Mas, aslinya aku ngomong ya. Jane agama gak penting, nek menungsone bener. Wis ana kabeh Quran di atimu iki ana di pikiran wis ana kabeh. Mergo yen menungso bosok taek gatel kabeh, akhir diayak Islam iki. Tak pikiran. Nek menungsone bener-bener dadi menungso, jane gak perlu agama. Mosok matur nuwun Gusti Allah diwuruhi. Cik goblok ya arek-arek. Engkon ngising kari ngising. Ya to ngising kari ngising, ngoyo kari ngoyo bayangno nek ngoyo karo ngising karo Gusti Allah diwalik. Mangan liwat silit, ngising liwat cangkem bayangno. Anjene menungsone taek kabeh anjene. Mulane dikeki agama mergo dikeki nabi mergo menungsone taek. Ngono lho. Jane nek menungsone gelem dadi menungso khalifatun fil ard ya. Wis gak perlu agama, wis mesti dengan hatinya, dengan akalnya dia akan menemukan Allah dan dia akan pasti mengabdi kepada Allah meskipun syariatnya memang hanya agama yang menentukan. Jadi misalnya agama itu jane gunanya nek untuk manusia yang sudah baik Mas. Agama itu sebenarnya diperlukan bukan untuk akhlak Pak. Hanya untuk regulasi ibadah. Cek kon siji, cek kon roh carane ibadah berdasarkan karepe Allah. Sembahyang ping 5, puasa Ramadan. Nek gak ana agama kan awakmu puasa sak karep-karepmu kapan, sembahyang sak karep-karepmu kapan. Nah, agama itu memberi regulasi, memberi aturan yang jelas. Nomor 2, agama itu gunanya cek kon roh sing kon gak mungkin roh. Saiki takono profesor 1000 wis. Ya apa carane roh nek ana malaikat Jibril? Takono kono ilmuwan-ilmuwan taek iki. Ya apa carane roh nek ana setan? Ya apa carane roh nek ana jin? Ya apa carane roh nek ana malaikat? Apa meneh nek malaikat terus ana Jibril, ana Mikael, ana Israfil? Ya apa carane meneliti? Ya apa gak iso? Sak pinter-pintermu di kampus profesor doktor gak iso nemokno malaikat ya ta gak? Tidak bisa. Mulane agama iku gampang. Agama iku ngandani nek ana Allah. Malaikatnya gak iso nemokno kok ilmuwan, apa meneh kok Allah. Makanya agama datang untuk memberi informasi bahwa ono Allah. Janjane nek Allah saja dengan fungsi-fungsi malaikat bisa ditemukan oleh manusia, meskipun manusia tidak bisa menentukan ini namanya Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Agama hanya memberi informasi resmi saja. Sebenarnya manusia bisa menemukannya. Mulane wong Jawa itu janjane upama wong Jawa temen dadi wong Jawa gak ono Islam ya tetep dadi wong apik kabeh, insyaallah mlebu swarga kabeh. Masih aku ya gak bisa jamin jare, gak memastikan, tapi nek ndelok kelakuannya ya nek Madura rada separo-separo lah. Nek Jawa apa wong Jawa wis ngerti kok ngunduh wong pakarti wis ngerti kok nama apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wong Jawa tanpa agama ngerti iku. Gusti Allah gak turu. Wis ket biyen roh masih gak ana Quran roh wong Jawa. Nah,
Al-Quran itu untuk memastikan informasinya aja bahwa ada Allah, sifatnya sangat songo, menciptakan langit bumi. Terus secara resmi dia punya malaikat namanya ini sing diperkenalkan kepada kita ada 8 yang resmi, kemudian yang lain-lain berdasarkan informasi ekstra, misalnya ada malaikat salim, malaikat kiroman katibin gitu, malaikat rokib atid, mungkar nakir, sabi turuti. Itu informasi resmi aja. Tapi intinya adalah Mas, mulane kon aku di awal-awal makyah selalu ngomong, kon iku kate muslim ya apa menungso durung. Ana meneh kewane durung. Ana menungso sing dadi kewane durung iso. Kewane gak mangan anake dhewe Mas. Kita gak Mas. Kewane duwe toleransi. Pedus duwe toleransi. Semut itu hidupnya jauh lebih baik daripada manusia. Sinawa semut loh, Bro Singo, masyarakat semut. Semut itu tidak punya keragusan. Dan semua binatang tidak ada yang ragus. Dia hanya makan sejauh yang dia butuhkan. Tapi manusia kan tidak berpedoman pada kebutuhan, melainkan kepada keinginan. Kepingin sambrek mana. Padahal butuhnya nek saunung. Tapi kon misalnya kon duwe simpanan duit di bank kepingin piro? Kon 10 juta gelem, 100 juta gelem, 1 miliar gelem, 1 triliun gelem, pasti gelem terus kan. Karena manusia punya keinginan, sementara binatang hanya punya kebutuhan. Tuh kalau Mas, sak ragus-ragusnya kewan paling pol kayak bedes, nyimpen panganan di pipine ya, di gulunya. Gitu. Itu pun juga dia makan sejauh yang dia butuhkan. Kan manusia makan melebihi yang dia mulai loro kabeh gitu. Gitu loh. Jadi ini ya Mas ya, pas aku ya. Jadi dari hukum waris kita sampai kepada memang bosoke menungso. Dan ini upamane menungso itu gelem dadi menungso temen ya jane gak perlu nabi-nabi. Nek para saku lho. Asline lho nek aku. Hanya menungso iki gatel. Ngapunten Mbak, sebagai yang perempuan itu ya nopo manut ngoten mawon. Wis manut ae wis. Wong Nggih. wong sing lanang dudu wong kok lapo kok. Lapo kok. Kalau lapo kok dudu wong kok. Berarti gak dudu wong. Nek para saku ngono iku lakonono Gusti Allah sing nulung kon, ojo kuwatir. Wis ikhlas wae. Dan saya mengalami begitu banyak sekali Mas. Iya, enggak deh.